Halo teman-teman, berjumpa lagi di Cerita Kids. Kali ini kita akan bercerita tentang lomba lari yang tidak biasa. Yang kali ini ditokohkan oleh Jaro, Kiki, dan Bimo. Jaro si jerapah, Kiki si kelinci, dan Bimo si kudanil. Matahari bersinar pagi hangat di padang rumput Afrika yang sangat luas. Bunga-bunga kecil berwarna kuning dan ungu bermekaran di sela-sela rumput yang hijau. Jaro, si jerapah yang sangat tinggi, berdiri di dekat sebuah pohon akasia besar. Di samping kakinya yang panjang, Kiki, si kelinci, sedang melihat sebuah papan kayu. "Lihat Jaro, ada pengumuman lomba hari ini," seru Kiki dengan semangat. Kiki mulai melompat-lompat kecil dengan telinganya yang panjang bergoyang-goyang. "Aku pasti akan menang, kakiku sangat cepat," katanya dengan penuh percaya diri. Namun Bimo si kudanil yang besar datang mendekat dengan langkah pelan. Bimo menundukkan kepalanya, terlihat ragu. "Aku sangat lambat," bisik Bimo pelan. "Mana mungkin aku bisa ikut lomba lari bersama kalian," kata Bimo. Bimo si kudanil di sini sangat pesimis sekali ya teman-teman, karena Bimo ini hewan yang besar. Ya seperti teman-teman ketahui sekalian bahwa Bimo si kudanil amat sangat susah untuk berjalan. Ya, kita lihat cerita selanjutnya ya teman-teman. Melihat Bimo yang sedih, Jaro menundukkan lehernya yang panjang dengan sangat anggun. Bimo menatap kaki-kaki jerapah yang jenjang itu. "Langkahmu sangat lebar, Jaro. Sekali langkah, kau akan sampai jauh. Sedangkan aku hanya bisa berjalan pelan," keluh Bimo kepada Jaro. Jaro hanya tersenyum tenang, membiarkan angin sepoi-sepoi membelai tubuh mereka. "Bimo memang menang bukan satu-satunya tujuan dalam lomba ini," kata Jaro. Dengan suara yang bijak, ia menatap Bimo dengan mata yang lembut. "Yang paling penting adalah keberanianmu untuk mulai melangkah dan menikmati setiap momen di sepanjang lintasan. Ayo, cobalah demi kita semua." Bimo melihat ketulusan di mata Jaro dan perlahan ia mulai tersenyum kembali. Ya teman-teman, apapun keadaan kita, tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Dicontohkan seperti Bimo ini dan tentunya disemangati oleh teman-temannya seperti Jaro ini. Lomba pun dimulai. Kiki langsung melesat bagaikan kilat, melompati bunga-bunga dengan sangat cepat. Di belakangnya, Jaro melangkah dengan tenang, namun pasti. Langkah-langkah Jaro yang panjang membuatnya tetap bisa mengikuti kecepatan Kiki tanpa harus berlari kencang. Mereka berdua meninggalkan garis start dengan penuh semangat. Sementara itu, Bimo masih berada tidak jauh dari garis start. Ia berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya yang besar bergoyang ke kiri dan ke kanan. Meski nafasnya mulai terasa berat,
karena sinar matahari yang semakin terik, Bimo tidak berhenti. Ia tetap tekun melangkah melewati rerumputan tinggi, bertekad untuk sampai ke garis finish. Semangat yang patut kita contoh ya teman-teman. Di depan sana, Kiki dan Jaru sudah hampir sampai, mencapai pohon baobab besar yang menjadi garis finish. Tiba-tiba, Kiki berhenti dan menoleh ke belakang. Ia melihat ke arah lintasan yang kosong. Jaru juga ikut berhenti di sampingnya. Mereka berdua menyadari bahwa teman mereka Bimo tertinggal sangat jauh di belakang sana. Kiki, kita tidak boleh meninggalkan Bimo sendirian, kata Kiki yang kini merasa menyesal karena terlalu cepat berlari. Tak lama kemudian Bimo muncul dari kejauhan dengan wajah yang penuh keringat, namun tetap tersenyum. Kiki melompat dengan gembira menyambut Bimo. Hebat Bimo, kamu hampir sampai, seru Kiki menyemangati temannya. Jaru menundukkan kepalanya dan berjalan beriringan di sisi lain Bimo. Sekarang ketiganya berjalan bersama-sama menuju garis finish. Tidak ada lagi yang saling mendahului. Langkah-langkah kecil Kiki tidak ada lagi yang mendahului. Semuanya melangkah bersama-sama. Langkah kecil Kiki, langkah lambat Bimo, dan langkah lebar Jaru kini bergerak dalam irama yang sama. Garis finish yang berupa sulur bunga sudah terlihat di depan mata mereka. Ketiganya melintasi garis finish secara bersamaan. Penonton di padang rumput bersorak-sorai. Kiki, Jaru, dan Bimo saling memandang dengan bahagia. Hari itu mereka belajar bahwa kebersamaan dan saling menghargai kemampuan teman jauh lebih indah daripada sekadar menjadi pemenang sendirian. Persahabatan adalah hadiah yang paling berharga bagi mereka. Jadi teman-teman, dari cerita ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah berusaha lah walau apapun keadaan kita ya teman-teman. Kita tidak akan tahu sampai mana usaha itu berhasil. Ya, bisa saja kita tidak memenangkan lomba, namun kita mendapatkan hal yang lebih baik lagi daripada hadiah tersebut. Bisa berupa persahabatan, teman yang baik, dan lain-lain. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya cerita kids kali ini. Sampai jumpa di cerita kids selanjutnya ya. Dadah.